Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, limpahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang itu semua merupakan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang terbesar juga adalah di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita dan memudahkan langkah kita dalam menuntut ilmu. Karena ilmu adalah tanda kebaikan seseorang. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada diri seseorang, akan Allah Subhanahu wa taala jadikan dia memahami ilmu agama, faqih dalam masalah agama, terutama dalam masalah akidah, yang ini merupakan asas atau pondasi awal dari dakwah seluruh para rasul, itu memperbaiki masalah akidah, memperbaiki masalah keimanan. Ya, seluruh para rasul tugasnya satu, ya, adalah mengajak manusia untuk memiliki akidah yang benar, memiliki iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dari sisi syariat, dari sisi cara, ya, beribadah mereka berbeda-beda, akan tetapi usul atau pokok pondasi mereka dalam dakwah adalah satu, itu tauhid, akidah, mengajak orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, ya, kita telah mempelajari secara ringkas, ya, rukun iman yang pertama. Insyaallah akan kita lanjutkan hari ini. Kita sekarang sampai pada poin yang ke berapa? Keempat. Baik. Ya, jadi kita masih pada rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terdapat 4 poin. Poin pertama, kedua dan ketiga telah kita sebutkan, telah kita jelaskan secara ringkas, ya. Poin pertama adalah beriman biwujudillahi ta'ala, beriman tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala sang khaliq, sang pencipta alam semesta itu ada. Kemudian yang kedua, beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah satu-satunya yang menciptakan, memberi rizki, menguasai dan mengatur alam semesta ini. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Itu mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu sangat luas, ibu-ibu yang rahmati Allah. Tidak tercakup hanya pada apa yang disebutkan dalam rukun Islam seperti solat, puasa, haji dan zakat, tapi ibadah lebih luas dari itu, seperti, ya, ibadah-ibadah hati juga, tawakal, ya, roja, yang berharap hanya kepada Allah, khauf. Ini ibadah-ibadah hati yang semuanya wajib kita tauhidkan Allah di situ.
Kita wajib bertawakal hanya kepada Allah. Wajib khauf, merasa takut hanya kepada Allah. Ya, raja, harapan hanya kepada Allah. Ya. Dan juga ibadah-ibadah yang lain seperti berdoa. Kemarin sudah kita bahas, doa adalah ibadah yang besar yang tidak boleh kita mensekutukan Allah dalam doa kita. Wajib ya kita mengikhlaskan, mentauhidkan Allah dalam berdoa. Yang kita seru dalam doa kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita ya berdoa meminta kepada selain Allah. Ya, baik itu berdoa bersama dengan Allah, menyebut nama Allah dan juga nama selain Allah, ini juga tidak dibolehkan ya. Barang siapa yang memalingkan salah satu saja ibadah apa saja dipalingkan kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan ya, kesyirikan yang besar. Maka ini tidak diperbolehkan. Itu poin yang ketiga. Kemudian hari ini insyaallah kita akan masuk pada poin yang terakhir dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang keempat, poin yang keempat, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau yang sering disebutkan oleh para ulama, beriman kepada asma wa sifat. Asma wa sifat. Maksudnya apa kita beriman kepada nama dan sifat Allah? Yaitu kita meyakini, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi, yang mulia, sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan yang Nabi Muhammad SAW sebutkan dalam hadis-hadisnya yang sahih. Jadi sekali lagi, beriman kepada nama dan sifat Allah adalah maksudnya kita meyakini atau kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis-hadisnya yang sahih. Nah, ini makna beriman kepada nama dan sifat. Nah, ini terkadang kita dengar para ulama menyebutkan ini dengan istilah tauhidul asma'i was sifat. Tauhid asma' wa sifat. Tuh. Jadi hukumnya wajib bagi kita untuk mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama, memiliki nama-nama yang husna atau yang kita kenal dengan nama Al-Asmaul Husna, yang jumlahnya ada 99 yang Allah sebutkan. Dan juga ada nama-nama yang selain itu yang belum Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan kepada kita. Kita mengimani semuanya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama-nama tersebut dalam Al-Qur'an atau juga Nabi sebutkan dalam hadis-hadisnya ya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan juga Nabi sebutkan dalam hadis ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan milik Allah lah nama-nama yang indah ya. Fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Lihat dalam surat Al-A'raf ayat 180. Dalam surat Al-A'raf ayat 180 Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian,
walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dan milik Allah lah nama-nama yang indah, maka berdoalah kepada Allah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Jadi ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama, ya. Yang nama-nama tersebut juga Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, ya, Ar-Razzaq, dan seterusnya. Al-Alim yang maha mengetahui, ya, Al-Basir yang maha melihat, dan yang lain-lain. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, banyak sekali nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini wajib kita yakini, tidak boleh kita menolak nama-nama tersebut, ya, karena Allah sendiri yang menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Allah memiliki nama, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Kemudian Allah sebutkan juga dalam Al-Quran nama-nama tersebut, ya, disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut disebutkan dalam Al-Quran. Itu dalil pertama tentang nama. Kemudian tentang sifat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahul matsalul a'la fis samawati wa fil ard. Walahul matsalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Walahul matsalul a'la, dan Allah memiliki al-matsalul a'la, sifat-sifat yang tinggi. Nah itu. Fis samawati wal ard, di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tuh. Nah, ini dalam surat Ar-Rum ayat 27. Walahul masalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim, dan miliknya lah sifat-sifat yang tinggi, yang sempurna di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini dalam surat Ar-Rum ayat 27. Nah, dua ayat ini dalil Allah memiliki nama dan sifat dalam Al-Quran. Maka wajib untuk kita yakini, ya, tidak boleh kita menolaknya, membangkang, tidak boleh. Ini ditetapkan dalam Al-Quran. Dalam hadis juga Nabi menjelaskan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang memahami makna nama-nama tersebut dan mengamalkan konsekuensi dari nama-nama tersebut, maka dia akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam sebuah hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman wa tis'ina isman mi'atan ila wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis sahih berarti, ya, hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1 berarti 99. Man ahsaha, barang siapa yang ahsaha, yang mengetahui konsekuensi nama-nama tersebut dan mengamalkannya, dakhalal jannata, dia akan masuk surga. Nah, ini dalil, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Dan 99 nama ini, kata Nabi, kalau kita mengetahui makna dan konsekuensinya, mengamalkannya, maka kita akan masuk surga. Jadi bukan cuma sekedar menghafalnya, ya, menghafal nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang 99, tapi juga harus tahu makna serta konsekuensinya. Nah, baru itu dia akan
bisa mengambil manfaat dari hal tersebut. Ya misalnya begini, seorang mengetahui Allah memiliki nama Al-Basir, Al-Basir yang maha melihat. Maka dia tahu Allah maha melihat, berarti memiliki sifat melihat yang sempurna. Sehingga konsekuensinya apa? Apa sih akibatnya? Berakibat pada diri seorang tersebut, dia dalam menjalani kehidupan di dunia ini dia berhati-hati dari berbuat dosa, karena dia tahu Allah maha melihat itu. Nah itu baru bermanfaat. Tapi kalau orang cuma sekedar tahu, menghafal, oh Allah Al-Basir, maha melihat, tapi tidak berkonsekuensi apa-apa dalam kehidupan dia, ya, dia berbuat dosa sembunyi-sembunyi, seolah-olah merasa Allah tidak melihat, berarti kan tidak manfaat. Jadi manfaat itu yang disebutkan oleh Nabi tadi, man ahsaha dakhalal jannah, adalah yang pertama dia tahu makna nama tersebut, kemudian dia mengamalkan konsekuensinya. Dia tahu Allah maha melihat, maka konsekuensinya dia dalam beramal berhati-hati di dunia ini. Dia meninggalkan dosa, baik di hadapan manusia atau ketika dia sendirian, karena dia tahu walaupun dia sendiri, dia tahu Allah memiliki nama Al-Basir yang maha melihat, maka dia tidak akan berbuat dosa walaupun dalam keadaan sendiri, di siang hari atau di malam hari, di hadapan manusia ataupun dia di dalam kamarnya sendiri. Dia tahu Allah memiliki nama Al-Basir, Allah pasti melihat semua tindakan saya. Nah ini baru benar, ini yang akan mengantarkan masuk surga. Tapi kalau cuma menghafal nama-nama 99 nama, itu tidak bermanfaat tanpa dia mengetahui maknanya dan tanpa dia mengamalkan konsekuensi itu. Nah, al-muhim, nah ini dalil bahwasanya ya Allah memiliki 99 nama. Ya, jadi sudah lengkap. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk menolak ya hal tersebut. Justru ini akan menguatkan keimanan kita. Sudah ada dalil dari Al-Quran bahwa Allah memiliki nama dan sifat. Sudah terdapat juga dalil dalam hadis yang sahih, yang Nabi sendiri yang mengatakan Allah memiliki 99 nama. Maka wajib ya bagi kita untuk mengimani hal tersebut. Tidak boleh kita menolaknya dengan alasan apapun ya. Dan nama-nama dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini dan sifat-sifat Allah yang sempurna ini ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan ya pengertiannya. Meyakini Allah memiliki nama yang indah dan sifat yang sempurna sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan yang Nabi sebutkan dalam hadisnya yang sahih. Berarti menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama ini dan memiliki sifat ini, itu adalah sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Tidak boleh kita tetapkan dengan akal pikiran kita sendiri. Kita mengarang-arang sendiri, oh Allah punya nama ini. Tidak boleh. Itu haram hukumnya. Ya. Untuk menetapkan Allah punya nama ini, itu hanyalah Allah sendiri dalam Al-Qur'an atau dalam hadis. Dalam hadis Rasul pun itu bukan penetapan dari Rasulullah, itu adalah wahyu Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun tidak mungkin menetapkan nama Allah dari ijtihad beliau sendiri atau dari keputusan atau dari pemikiran beliau, tidak. Beliau ketika menyampaikan Allah memiliki nama ini, itu adalah wahyu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis adalah wahyu juga. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ini utitu alkitab wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah aku diberikan alkitab, Al-Quran dan yang semisal alkitab itu, yaitu hadis, sunnah Nabi SAW. Itu semua wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sumber penetapan nama dan sifat itu adalah dari mana? Al-Quran dan hadis, bukan dari akal. Tidak ada kedudukan akal dalam menentukan nama dan sifat Allah. Itu sama sekali tidak ada. Satu-satunya yang menentukan adalah Allah sendiri. Allah yang mengkhabarkan kepada kita ya bahwa Dia memiliki nama ini, ya, Ar-Rahman misalnya, Ar-Rahim. Allah sebutkan di awal surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam,
yang dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini dua nama Allah. Allah khabarkan kepada kita dia memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin, Al-Malik yang sang penguasa, itu juga nama Allah. Dan juga banyak dalam Al-Quran kalau kita membaca. Nah, jadi Allah yang khabarkan kepada kita nama-namanya. Allah yang paling mengetahui tentang dirinya. Maka kita tidak ada ruang bagi kita untuk menentukan nama dan sifat Allah. Satu-satunya yang memiliki hak untuk menentukan nama dan sifat Allah adalah Allah sendiri. Kemudian Allah sebutkan dalam Al-Quran, atau Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Nabi, dan Nabi sebutkan dalam hadisnya, seperti itu. Kemudian ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, juga berkaitan dengan nama dan sifat ini. Nama Allah semuanya tadi apa? Husna, indah, dan sifatnya semuanya sempurna. Sifat Allah itu semuanya sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun, dan sangat jauh berbeda dengan sifat-sifat makhluk, tidak sama. Ya. Jadi ada satu kaidah yang harus kita ketahui juga yang berkaitan dengan nama dan sifat. Ya, mungkin bisa dicatat. Setiap nama Allah itu mengandung sifat yang sempurna, yang sesuai dengan nama tersebut. Setiap nama Allah itu mengandung atau terkandung sifat yang sempurna yang sesuai dengan nama tersebut. Jadi setiap nama Allah terkandung sifat yang sempurna yang sesuai dengan nama tersebut. Ini. Jadi nama dan sifat ini sangat berkaitan erat. Jadi nama Allah itu bukan cuma sekedar nama, sekaligus itu mengandung sifat yang sesuai dengan nama tersebut, yang mana sifat tersebut sifat yang sempurna, yang sesuai dengan kebesaran Allah, yang tidak sama dengan sifat makhluk. Saya ulang sekali lagi. Ini kaidah yang harus kita benar-benar memahaminya. Setiap nama Allah itu terkandung sifat, ya, setiap nama-nama Allah yang indah itu terkandung di dalamnya sifat yang sempurna, yang sesuai dengan nama tersebut, yang mana sifat tersebut sesuai dengan kebesaran Allah dan tidak sama dengan sifat makhluk. Meskipun dalam lafadznya mungkin agak sama, ya, secara lafadz sama, tapi hakikatnya jauh berbeda. Kita ambil contoh, ya. Kita ambil satu contoh nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang di dalamnya juga terkandung sifat yang sempurna. Contoh nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Alim. Al-Alim itu kan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwas sami'ul alim, dan dialah Allah yang as-sami', yang maha mendengar, al-alim, yang maha mengetahui. Kita ambil contoh Al-Alim dulu. Al-Alim maha mengetahui. Ini nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkandung di dalamnya sifat ilmu yang sempurna, ya. Terkandung di dalamnya sifat pengetahuan, ilmu yang sempurna. Tidak seperti ilmunya manusia. Manusia juga disebutkan, terkadang disebutkan juga manusia itu alim, mengetahui, ya, berilmu. Tapi ilmunya Allah dan ilmu manusia tentu berbeda. Nah ini, memang ada sama dari sisi lafaz, dari sisi katanya, ya. Manusia dikatakan alim juga, berilmu. Allah al-alim, yang maha berilmu. Tapi ingat, sifat ilmu bagi Allah itu sangat jauh berbeda dari ilmunya manusia. Ilmunya Allah itu maha sempurna. Ya, para ulama menjelaskan kalau ilmu manusia itu kurang, ya, sangat kurang. Ilmu yang ada pada manusia itu diawali dari kebodohan. Ya kan? Manusia tidak ada yang lahir dalam keadaan sudah berilmu, ya. Diawali kebodohan dulu. Kemudian setelah itu dia berilmu.
kemudian setelah itu akan diakhiri dengan kelupaan. Ya. Jadi awalnya kurang, akhirnya juga kurang. Awalnya manusia bodoh, tidak tahu apa-apa. Kemudian diberikan ilmu oleh Allah, itu pun sedikit, tidak sebanding dengan ilmu Allah. Kemudian ilmu yang ada pada manusia itu juga nanti akan hilang. Dia akan lupa, akan tua, akan pikun, akan hilang. Manusia pasti itu, ilmunya akan berkurang. Semakin hari bertambah, kemudian nanti akan berkurang. Dia akan lupa-lupa ilmu yang dia pelajari, ya. Itu pasti. Itu gambaran lemahnya ilmu manusia, ya, tidak sempurnanya ilmu manusia. Adapun ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Ilmu Allah itu tidak didahului oleh ketidaktahuan, tidak, dan tidak akan diakhiri dengan kelupaan. Tidak, Allah tidak akan lupa. Dan ilmu Allah itu maha sempurna, mencakup segala sesuatu. Wasi'a kulla syai'in ilma. Ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu dengan sempurna. Manusia tidak ada yang ilmunya seperti itu, ya. Ulama paling cerdas pun tidak ada yang mengetahui segala sesuatu. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Itu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu dari sisi waktu dan tempat, ya. Allah mengetahui apa yang terjadi di seluruh alam semesta ini, ya, di saat yang dimanapun. Manusia tidak tahu. Kita berada di ruangan ini, kita mengilmui apa yang ada dalam ruangan ini, tapi kita tidak mengilmui, kita tidak mengetahui apa yang terjadi di luar sana. Allah ilmunya meliputi segala tempat dan juga meliputi zaman. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Bahkan apa yang akan terjadi hari ini kita tidak tahu. Apa yang terjadi di zaman yang lalu kita tahu cuma samar-samar sebagian saja. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengetahui dengan detail, dengan sangat terperinci apa yang telah terjadi di masa yang lalu. Allah mengetahui dengan secara rinci apa yang akan terjadi, yang sedang terjadi di hari ini. Allah maha mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang terus. Itu. Jadi meliputi waktu juga, bukan tempat. Bukan tempat saja, tapi waktu. Manusia apakah ilmunya seperti itu? Tidak, sangat jauh, ya. Makanya para ulama mengatakan Allahu ya'lamu ma kana wa ma lam yakun, ya. Allahu ya'lamu ma kana wa ma yakun, ya. Allah mengetahui apa yang telah terjadi dan juga mengetahui apa yang sedang dan yang akan terjadi, ya. Dan juga Allah mengetahui apa yang, ya, sesuatu yang tidak terjadi, bagaimana terjadinya Allah tahu. Subhanallah, itu ilmu Allah. Jadi kalau sesuatu itu meskipun belum terjadi, kalau seandainya dia terjadi, bagaimana terjadinya Allah tahu. Masya Allah, lihat, itu sempurnanya ilmu Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, Dek. Tunggu juga. Itu ada ini sedekah. Nah, jadi itu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, meliputi waktu dan tempat dengan sempurna, dengan tafsil, dengan rinci. Berbeda dengan ilmunya manusia. Nah, di sini kita bisa mengetahui perbedaan yang dengan jelas. Meskipun sama nama, sama-sama ilmu, tapi berbeda hakikatnya. Nah, ini contoh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama sekaligus sifat yang sempurna yang terkandung dengan nama tersebut, ya. Nah, contoh yang lain lagi, tadi As-Sami', yang maha mendengar, ya, yang maha mendengar. Itu nama As-Sami'. Sifat yang terkandung di dalam nama As-Sami' itu sifat mendengar yang sempurna, ya. Sifat mendengar yang sempurna. Manusia juga mendengar, ya. Manusia juga mendengar, tapi pendengaran manusia tidak sempurna, sesuai dengan keterbatasan dia sebagai makhluk. Allah maha mendengar, ya. Pendengaran Allah itu sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendengar terbatas, ya. Hanya
orang yang ada di hadapan kita yang kita dengar misalnya. Kalau kita dengar dua orang bicara sekaligus, kita nggak bisa mendengar satunya. Paling kita suruh diam dulu yang satu, baru satu bicara. Tapi Allah Subhanahu wa taala pendengarannya sempurna. Seandainya seluruh makhluk di bumi ini berbicara, dalam waktu yang bersamaan Allah mendengar dengan baik, dengan jelas, ya. Bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang samar tersembunyi. Dengan suara baik itu suara itu yang paling besar maupun suara yang paling samar, paling kecil yang tidak bisa kita dengar, itu Allah Maha mendengar. Ya. Kita berdoa di tengah malam dengan suara yang lirih, yang lembut, Allah mendengar. Ya. Makanya berdoa tidak perlu berteriak-teriak. Ya, dengan suara yang lirih, yang lembut, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala As-Sami' yang Maha mendengar. Ya. Kita berbicara pun berhati-hati karena Allah Maha mendengar. Ya, pendengar Allah sempurna. Bahkan Allah mendengar lintasan hati kita. Dijelaskan oleh para ulama, ini sempurnanya pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran Allah tidak terbatas, tidak terhalang oleh waktu dan tempat, ya. Ini gambaran tentang kesempurnaan sifat Allah mendengar. Ya, tentu ini sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa dipahami ya insyaallah. Jadi setiap nama Allah itu terkandung sifat yang sempurna. Nah, itulah sisi keindahan nama Allah. Jadi nama Allah itu tidak hanya menggambarkan ya zat Allah Subhanahu wa taala, tapi juga menentukan sifat yang terdapat di dalamnya. Ya, kalau manusia kan terkadang namanya husna, namanya bagus. Tapi kan belum tentu di dalam diri orang tersebut memiliki sifat yang sesuai dengan namanya. Belum tentu. Misalnya orang namanya Solih, orang namanya Solih, ini kan bagus, berarti orang yang solih. Apakah sudah pasti orang tersebut memiliki sifat solih? Belum tentu. Orang misalnya namanya dermawan, ini kan bagus, berarti rajin bersedekah. Tapi apakah sudah pasti orang tersebut memiliki sifat kedermawanan? Itu belum tentu. Itu makhluk. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala namanya indah, ya, nama-namanya indah, dan juga terkandung dalam nama-nama tersebut sifat yang sesuai dengan nama tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan cuma sekedar nama, tapi juga sifat yang sempurna yang ada dalam nama tersebut. Nah, ini ya, beriman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang harus kita yakini, nama-nama atau sifat-sifat Allah itu tidak sama dengan makhluk, tadi sudah kita sebutkan, ya. Tidak sama, jauh berbeda, ya. Walaupun sama nama. Makhluk disebut alim, mengetahui, disebut sami, mendengar, basir, melihat. Ya, demikian juga Allah, Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, itu nama Allah. Tapi beda, ya, beda hakikatnya dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun, ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu surat Asy-Syura ayat 11. Ya, surat Asy-Syura ayat 11. Ya, tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah, semisal dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu dalil bahwasanya sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Sifat Allah sifat yang sempurna sesuai dengan kebesaran Allah. Adapun sifat makhluk sifat yang penuh dengan kekurangan, ya. Jauh dari kata sempurna. Seperti tadi yang telah kita jelaskan secara ringkas, ya. Ilmunya makhluk itu penuh dengan kekurangan, meskipun dia makhluk paling berilmu, ya. Pendengarannya makhluk, ya, pendengaran yang penuh dengan kekurangan, tidak sama dengan pendengaran Allah. Penglihatan makhluk, penglihatan yang penuh dengan kekurangan, tidak sama dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Al-Basir, Maha melihat. Allah bisa melihat segala sesuatu, ya. Tidak sebagaimana dengan penglihatan makhluk.
Baik, ini ya penjelasan secara ringkas tentang beriman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memang dituntut untuk mempelajari ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Minimal 99 nama yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan Nabi dalam hadis-hadisnya. Oleh sebab itu para ulama banyak menulis kitab tersendiri yang membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sana ada kitab yang judulnya Fiqih Asmaul Husna. Fiqih Asmaul Husna, itu ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Itu sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Ya. Coba silakan diusahakan dicari, terus dibaca-baca. Itu beliau jelaskan semua 99 nama Allah disebutkan situ, dijelaskan maknanya, artinya, dan dijelaskan tentang konsekuensinya. Ya, kalau kita tahu Allah Maha mendengar, berarti kita akan konsekuensinya kita berhati-hati dalam berbicara. Jangan gibah, jangan fitnah, jangan menggunjing ya. Karena kita tahu Allah Maha mendengar. Itu beliau jelaskan semua. Kita tahu Allah Maha melihat. Kita berhati-hati dalam beramal ya, jangan berbuat dosa. Kita mengetahui Allah Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Ar-Razzaq kan nama Allah. Berarti kita dalam mencari rezeki, kita tidak khawatir kehilangan rezeki, tidak khawatir dengan sedikitnya rezeki, atau tidak khawatir akan tertukar rezeki. Kita tahu Allah Ar-Razzaq, Allah yang mengatur rezeki. Kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur. Nama Allah Al-Ghafur, yang Maha mengampuni. Maka kita tidak akan berputus asa ketika berbuat dosa. Ketika berbuat dosa kita akan segera bertobat kepada Allah, karena kita tahu Allah Maha Pengampun. Itu konsekuensinya dari mengetahui nama-nama Allah. Jadi kalau kita memahami nama-nama Allah, makna-maknanya, konsekuensinya, kita akan semakin tumbuh kecintaan kepada Allah dalam menjalani kehidupan ini. Itu beliau jelaskan dalam buku tersebut. Ya, coba sisihkan harta terus dibeli. Judulnya Fiqih Asmaul Husna, dan setahu saya sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Ya, agar kita lebih mengenal Allah. Bagaimana mungkin kita hidup di dunia ini mengaku mencintai Allah, tapi tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk pertama kali mengenal Allah, kita harus mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya. Ya kan? Masa ya, contohnya kita saja sesama makhluk manusia, kita mengaku, oh saya kenal dengan bapak itu, saya akrab dengan dia, saya. Terus ditanya orang, terus nama bapaknya siapa? Enggak tahu ya. Nah ini kan berarti omong kosong. Enggak tahu namanya terus mengaku kenal, mengaku cinta. Kita mengaku mengenal Allah, mengaku cinta kepada Allah, tapi tidak memahami, tidak mengenal nama-nama Allah, tidak tahu makna-makna sifat-sifat yang terkandung dalam nama-nama tersebut, tidak tahu konsekuensi apa yang terkandung dalam nama-nama tersebut. Ya. Ini harus kita berusaha untuk belajar. Ya, itu di sini kita tidak akan bisa mentafsir satu persatu 99 nama Allah. Ya, ini yang kita bahas hanya pondasinya saja. Kita harus beriman. Kita sebagai mukmin beriman Allah punya nama dan sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang Nabi sebutkan dalam hadis, yang nama dan sifat tersebut sempurna, indah, sempurna, ya, maha tinggi, tidak sama dengan nama dan tidak sama dengan sifat makhluk yang penuh dengan kekurangan. Nah, itu landasan kita di sini. Adapun kita mengembangkan, kita ingin cari tahu nama-nama dan sifat-sifat Allah itu apa maknanya, konsekuensinya, ya silakan kita baca kitab tadi ya, salah satunya ya, Fiqih Asmaul Husna. Itu yang menurut saya yang cukup lengkap. Beliau membahas semua di situ, 99 nama Allah, dan lagi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jadi bisa kita pelajari. Nah, berarti selesai. Dengan selesainya poin keempat ini, beriman kepada asma wa sifat, selesai juga pembahasan tentang iman kepada Allah. Rukun iman yang pertama selesai. Dan 4 poin ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu semua tercakup dalam atau disebutkan dalam surat Al-Fatihah. Ya.
Dalam surat Al-Fatihah ini disebutkan. Jadi kalau ibu-ibu mau cari dalil tentang 4 poin ini, beriman kepada adanya Allah, beriman kepada rububiyah Allah, beriman kepada uluhiyah Allah, beriman kepada nama dan sifat Allah, itu semua ada dalam surat Al-Fatihah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Fatihah, ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Ini poin yang kedua, Rabbul alamin. Beriman kepada rububiyah Allah. Rabbul alamin, Allah yang menciptakan, memberi rizki dan yang mengatur alam semesta. Rabbul alamin, Ar-Rahmanir Rahim, ya, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini dalil tentang poin yang keempat. Nama Allah sebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada 2 nama Allah. Ya, yang di dalam nama Ar-Rahman Ar-Rahim ini terkandung sifat rahmat, kasih sayang yang sempurna kepada seluruh makhluk. Ya, yang tadi kita tidak sebutkan ya tadi. Jadi ada juga nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang di dalamnya terkandung sifat rahmat yang sempurna, kasih sayang yang sempurna, ya, kepada seluruh makhluk, terutama kepada orang-orang yang beriman, ya. Para ulama membedakan kalau Ar-Rahman itu, ya, rahmat Allah kepada seluruh makhluk termasuk hewan. Kalau Ar-Rahim, rahmat Allah kepada orang-orang beriman, tapi sama-sama rahmat. Nah, Maliki Yaumiddin, sang penguasa hari pembalasan. Al-Malik juga nama Allah. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Ini dalil yang poin keberapa? Ketiga, ya ketiga, betul, tentang uluhiyah. Hanya kepada Engkau kami menyembah, itu kan inti poin ketiga kan? Hanya Allah yang satu-satunya yang berhak disembah. Ya, Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Nah itu. Nah, dan semua ini menggambarkan tentang adanya Allah. Ketika Allah jelaskan Allah Rabbul Alamin, Allah punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah jelaskan dalam Al-Fatihah ini Allah lah satu-satunya tempat menyembah, tempat meminta, itu sekaligus menunjukkan Allah itu ada. Poin yang pertama. Nah, seperti itu. Jadi lengkap dalam surat Al-Fatihah. Makanya para ulama mengatakan, mengapa surat Al-Fatihah ini disebut Ummul Quran? Ummu itu kan tempat kembali. Makanya ibu seorang anak itu disebut dalam bahasa Arab. Karena anak-anak itu biasa ya kalau apa-apa kembali kepada ibunya. Itu tempat kembali. Al-Fatihah disebut Ummul Quran, tempat kembali seluruh surat dalam Al-Quran. Karena seluruh surat dalam Al-Quran itu pada hakikatnya merupakan penjabaran dari surat Al-Fatihah yang isinya 4 poin tadi, ya, 4 poin yang telah kita bahas dalam iman kepada Allah. Nah, ini ya yang bisa kita pelajari. Semoga bermanfaat dan semoga bisa, ya, semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.